Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai materi akuntansi menengah 2 chapter 17 investasi. Saya Dia Ratnawati akan memulai presentasi ini terlebih dahulu. Investasi adalah suatu aktivitas menempatkan dana pada satu periode tertentu dengan harapan penggunaan dana tersebut bisa menghasilkan keuntungan atau peningkatan nilai investasi. Investasi ada 3, yaitu investasi hutang, ekuitas, dan masalah pelaporan lainnya. Debt investment. Perusahaan mengukur investasi dalam bentuk surat utang dengan metode amortized cost atau fair value. Amortized cost adalah jumlah pada pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan dikurangi dengan pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan akumulasi amortisasi berdasarkan metode suku bunga efektif, dan dikurangi dengan penurunan nilai serta nilai yang tidak dapat ditagih. Fair value adalah penilaian suatu aset dengan menggunakan basis atau berlandaskan aset yang bersangkutan terhadap nilai pasar atau nilai suatu aset yang sejenis di dalam pasar. Debt investment memiliki karakteristik perjanjian untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu yang terdiri dari pokok dan bunga. IFRS mengharuskan perusahaan mengelompokkan investasi debt investment ke dalam 3 kelompok utama, yaitu pertama, held for collection. Dari ketiga jenis debt investment, hanya held for collecting yang diizinkan oleh IFRS untuk dinilai dengan amortized cost. Hal ini berkaitan dengan kepastian jangka waktu dari held for collection itu sendiri. Elemen yang diterima dalam held for collection adalah prinsipal dan bunga untuk setiap periode pembayarannya, baik disertai dengan angsuran maupun periodisasi pembayaran bunga. Contohnya, Robinson SA membeli 100.000 euro dengan 8% ikatan Evermaster AG pada 1 Januari 2019. Dengan harga diskon membayar 92.278 euro. Obligasi tersebut akan jatuh tempo 1 Januari 2024 dan menghasilkan 10% bunga dibayar setiap 1 Juli dan 1 Januari. Robinson mencatat investasi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2019, investasi hutang di debit, sedangkan di kredit ada kas. Nilainya sebesar 92.278 euro. Di sini terlihat ada schedule amortisasi yang dibutuhkan. Catat penerimaan pembayaran bunga tengah tahun pertama pada tanggal 1 Juli 2019. Jurnalnya cash 4.000 di debit, investasi hutang 614 pada debit, dan di kredit ada pendapatan bunga sebesar 4.614. Ia juga memperoleh bunga dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2019. Jurnalnya, piutang bunga 4.000 di debit, investasi hutang 645, pendapatan bunga 4.645 di kredit. Robinson menjual investasinya di 1 November 2021 di 99.3/4 ditambah bunga yang masih harus dibayar. Robinson mencatat amortisasi diskon ini sebagai berikut. Hutang investasi pada pendapatan bunga dengan nilai 522.000. Ini perhitungannya didapat dari 783 euro dikali 4/6. Hasilnya 522 euro. Pelaporan dari bond investasi pada biaya perolehan diamortisasi. Di sini terlihat ada laporan keuangannya ya, dengan income statement-nya sebesar 9.259 euro. Ada long term investment-nya sebesar 93.537 euro dan current asset-nya sebesar 4.000 euro. Komputasi mendapatkan di penjualan obligasi. Ini ada gain on sale of bonds-nya sebesar 3.557 euro. Dari data di atas, dibuat jurnal
Kas di debit sebesar 102.417 euro, pada pendapatan bunga sebesar 2.667 euro di kredit, investasi hutang 96.163 di kredit, keuntungan penjualan investasi sebesar 3.557 di kredit. Yang kedua, ada Held for Collection and Selling atau HFCS. Jika perusahaan memutuskan untuk menyimpan debt dengan tujuan untuk investasi dan terdapat tujuan untuk dijual, maka nilai terhadap debt investment adalah dengan menggunakan metode fair value. Selisih antara fair value atau market value dengan carrying amount akan diakui sebagai unrealized holding gain or loss. Jika diketahui bahwasannya market value lebih tinggi daripada carrying amount, maka selisih ini diakui sebagai unrealized holding gain equity dan sebaliknya. Contoh, Graph PLC membeli 100.000 pound sterling 10% 5 tahun obligasi pada 1 Januari 2019 dengan hutang bunga pada tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Obligasi tersebut dijual seharga 108.111 pound sterling dengan menghasilkan obligasi premium dari 8.111 pound sterling dan bunga efektif tingkat 8%. Graph mencatat pembelian obligasi sebagai berikut. 1 Januari 2019, investasi hutang pada kas sebesar 108.111 pound sterling. Berikut terlampir schedule amortisasi yang dibutuhkan berdasarkan 10% bonds purchase to yield 80%. Jurnal pendapatan bunga pada 1 Juli 2019, kas di debit sebesar 5.000, investasi hutang sebesar 676 di kredit, pendapatan bunga sebesar 4.324 di kredit. Pada 31 Desember 2019, Graph membuat jurnal untuk mengakui pendapatan bunga. Jurnalnya, piutang bunga di debit sebesar 5.000, investasi hutang 703 di kredit, dan pendapatan bunga sebesar 429,7 di kredit. Graph menerapkan metode nilai wajar untuk hutang tersebut. Investasi asumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2019 nilai wajar obligasi tersebut 105.000 pound sterling. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di debit 1.732 pada nilai wajar pengaturan di kredit 1.732. Web akan melakukannya buat pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas pada nilai wajar pengaturan sebesar 9.537. Web AG memiliki dua sekuritas hutang diklasifikasikan sebagai diadakan untuk mengumpulkan dan menjual. Ilustrasi berikut mengidentifikasi biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar, dan jumlah keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi. Web AG terjual ikatan Watson pada tanggal 1 Juli 2020 untuk 90.000 pound sterling. Pada saat itu terdapat biaya perolehan diamortisasi sebesar 94.214 pound sterling. Jurnalnya adalah uang tunai 90.000 di debit, kerugian penjualan investasi di debit 4.214 pada investasi hutang 94.214. Web melaporkan kerugian yang direalisasi ini di lainnya pendapatan dan pengeluaran. Bagian dari laporan laba rugi, dengan asumsi tidak ada pembelian dan penjualan obligasi lainnya di 2020. Herring pada tanggal 31 Desember 2020. Jurnalnya adalah nilai wajar pengaturan 4.537 di debit, keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi ekuitas di kredit 4.537. Yang ketiga ada
Yang ketiga dari debt investment, yaitu debt investment trading. Perusahaan melaporkan trading securities sebesar fair value dengan catatan apabila terjadi selisih, maka selisih ini akan langsung diakui sebagai gain atau loss pada sesi other income dan expense pada laporan laba rugi perusahaan. Trading securities adalah jenis investasi perusahaan dengan jangka waktu sangat pendek, yaitu kurang dari 3 bulan. Pada saat awal perusahaan membeli trading securities, maka present value adalah nilai yang dianggap sebagai perolehan trading securities tersebut. Opsi nilai wajar. Perusahaan memiliki opsi untuk melaporkan sebagian besar keuangan aset di nilai wajar. Dengan semua keuntungan dan kerugian yang terkait dengan perubahan nilai wajar dilaporkan dalam laporan laba rugi. 1. Diterapkan atas dasar instrumen per instrumen. 2. Umumnya hanya tersedia pada saat perusahaan pertama kali membeli aset keuangan atau menimbulkan liabilitas keuangan. Yang ketiga, perusahaan harus mengukur instrumen ini pada nilai wajar sampai perusahaan tidak lagi memiliki kepemilikan. Dari tabel tersebut, ini adalah contoh soal tradingnya. Di 31 Desember, Western Publishing membuat jurnal penyesuaian ke akun penyesuaian nilai wajar untuk mencatat kenaikan nilai dan keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi. Nilai wajar penyesuaian di debit 3.750 pada belum direalisasi menahan untung atau rugi, pendapatan di kredit 3.750. Contoh opsi nilai wajar. Kuat AG membeli obligasi yang diterbitkan oleh Central German Bank. Kuat AG berencana untuk menahan investasi hutang sampai jatuh tempo 5 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2019, biaya amortisasi dari investasi ini adalah 100.000 euro. Pada nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2019 adalah 113.000 euro. Jika Hendy memilih opsi nilai wajar untuk memperhitungkan investasi ini, itu membuat pengikut masuk pada 31 Desember 2019. Jurnalnya adalah investasi hutang 13.000 pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai akun pendapatan 13.000 di kredit. Equity investment. Equity investment adalah bentuk investasi yang mencerminkan kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Bentuk umum dari investasi ini adalah share ordinary, share preference, dan share capital lainnya. Komisi broker dan beban lainnya yang berkaitan dengan pembelian dicatat sebagai beban. Klasifikasi equity investment dibedakan berdasarkan pada porsi yang dimiliki, yaitu kurang dari 20%, 20% sampai 50%, dan 50% sampai 100%. Perlakuan akuntansi dan pelaporan untuk equity investment tergantung pada level keberpengaruhan dan tipe dari sekuritas sebagai berikut. Yang pertama adalah holding of less than 20%. Saat investor atau perusahaan memiliki kurang dari 20% kepemilikan, hal ini mengidentifikasi perusahaan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bahkan tidak memiliki pengaruh sama sekali dalam RUPS. Perusahaan tersebut menahan saham dengan tujuan untuk memperoleh laba dari perubahan harga saham. Contoh soalnya, tanggal 3 November 2019, Republik SA membeli saham biasa dari 3 perusahaan masing-masing investasi mewakili kurang dari 20% bunga. Saham ini dimiliki untuk diperdagangkan. Republik mencatat investasi ini sebagai berikut. Investasi ekuitas pada tunai sebesar 718.550. Pada tanggal 6 Desember 2019, Republik menerima dividen sebesar 4.200 euro. Jurnalnya adalah uang tunai pada pendapatan dividen 4.200. Pada tanggal 31 Desember, portofolio investasi ekuitas Republik memiliki nilai tercatat dan nilai wajar yang ditunjukkan. Pada tanggal 31 Desember 2019, Republik mempersiapkan penyesuaian masuk ke mencatat penurunan nilai wajar dan mencatat kerugian sebagai berikut, yaitu keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi sebagai akun pendapatan pada adil penyesuaian nilai sebesar 35.550.
Pada tanggal 23 Januari 2020, Republik menjual semua saham biasa Burberry dan menerima €287.220. Jurnalnya adalah uang tunai €287.220 pada investasi ekuitas €259.700 dan keuntungan dari penjualan investasi €27.520. Pada 10 Februari 2020, Republik membeli €255.000 saham biasa Continental Tracking, 20.000 saham sebesar 12,75 per saham. Ditambah komisi perantara €1.850, portofolio investasi ekuitas Republik per 31 Desember 2020. Jurnalnya adalah adil penyesuaian nilai 101.650 pada keuntungan atau kerugian kepemilikan yang sebagai akun pendapatan 101.650. Di sini tertera perhitungannya. Yang kedua dari equity investment itu perhitungannya ada yang non-trading. Pencatatan akuntansi pada non-trading, perusahaan mencatat unrealized gain or loss sebagai bagian dari other comprehensive income. Soalnya adalah pada tanggal 10 Desember 2019, Republik membeli 1.000 saham dengan harga $20,75 per lembar saham. Investasi ini menunjukkan kepemilikan kurang dari 20%. Maka jurnal yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Pada tanggal 10 Desember 2019, equity investment pada kas sebesar $20.750 dan pada tanggal 27 Desember 2019, perusahaan menerima dividen sebesar $450. Jurnalnya adalah cash pada dividen revenue sebesar $450. Yang B ada holding between 20% and 50%. Investor yang memiliki 20% sampai dengan 50% memiliki signifikan influence yang tercermin pada penempatan board of director dari pemegang saham tersebut. Signifikasi dalam pengembalian kebijakan keuangan hingga penentuan pemakaian teknologi. Dengan tingkat investasi 20% sampai dengan 50%, investor harus menghitung investasi dengan menggunakan equity method. Dengan menggunakan equity method. Equity method dalam investor dan investee mengakui adanya hubungan substansial dalam ekonomi. Equity method mengakui kenaikan earning akan meningkatkan kenaikan aset dan penurunan earning yang akan menyebabkan penurunan aset. Di sini ada entries by McKinsey Company, ada perbandingan antara fair value method dan equity method dapat dilihat. Yang C ada holding more than 50%. Saat perusahaan X mengakui sisi kepemilikan suatu perusahaan lain lebih dari 50%, maka perusahaan X akan memiliki controlling interest. Dalam hal relationship, investor company akan bertindak sebagai parent and investing company akan bertindak sebagai subsidiary. Saat perusahaan parent memperlakukan perusahaan tempat berinvestasi sebagai anak perusahaan, maka perusahaan parent akan mempersiapkan laporan keuangan konsolidasi pada saat pelaporan keuangan. Yang C ada other reporting issues. Pertama ada impairment of value. Perusahaan harus mengevaluasi setiap akun investasi pada nilai amortized cost setiap tanggal pelaporan dengan tujuan untuk memperkirakan apakah pengalaman impairment atau tidak. Adapun yang dimaksud dengan impairment adalah saat fair value investasi lebih kecil daripada carrying amount. Jika perusahaan menetapkan bahwa investasi di impairment, maka investasi harus di write down dari amortized cost secara individual. Penurunan nilai pada 31 Desember 2018, Mayhew Ltd melakukan investasi hutang di Bao Group dibeli dengan harga 200.000 yen, jumlahnya dalam ribuan. Investasi memiliki istilah dari 4 tahun dengan pembayaran bunga tahun sebesar 10% dibayarkan setiap tahun. Investasi hutang ini diklarifikasikan sebagai diadakan untuk dikumpulkan. Menggunakan informasi berikut, mencatat kerugian penurunan nilai.
Perhatikan tabel berikut. Didapat kerugian karena penurunan nilai sebesar 12.680. Penyisihan untuk investasi hutang yang terganggu sebesar 12.680. Yang B ada impairment debt investment measure at fair value. Contohnya, Alexander AG membeli HFCS debt investment pada 1 Juli 2019 senilai $1 juta dengan interest rate 7% setengah annually dan jatuh tempo pada tanggal 1 Juli 2014. Pada tanggal 31 Desember 2019, debt investment mengalami penurunan nilai sebesar $40. Maka jurnal yang didapat dari tanggal 1 Juli 2019 adalah debt investment pada cash sebesar $1 juta. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 adalah cash pada interest revenue sebesar $35. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 untuk mencatat penurunan nilai adalah unrealized holding loss equity pada fair value adjustment senilai $40.000. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 untuk menutup unrealized holding loss adalah account other comprehensive income pada unrealized holding loss sebesar $40.000. Melaporkan masalah. Periode tunggal contoh adalah 1 Januari 2019, Higgs PLC memiliki kas dan modal saham biasa sebesar 50.000 pound sterling. Di tanggal tersebut, perusahaan tidak memiliki aset, kewajiban, atau saldo ekuitas lainnya. Pada tanggal 2 Januari, Engsel dibeli untuk uang tunai sebesar 50.000 pound sterling dari sekuritas hutang diklarifikasikan sebagai HFCS. Pada tanggal 30 Juni, Engsel terjual sebagian dari portofolio utang sekuritas HFCS. Didapat unrealized gain sebesar 2.000. Lalu Engsel tidak membeli atau menjual sekuritas lainnya selama 2019, menerima 3.000 pound sterling dalam minat saat tahun ini. Pada tanggal 31 Desember 2019, sisa portofolio seperti yang ditunjukkan. Lalu didapat unrealized gain-nya sebesar 4.000 pound sterling. Contoh pelaporan masalah multiperiode. Jika Open melaporkan laba bersih pada tahun 2018 sebesar 350.000 euro, itu menyajikan pernyataan pendapatan komprehensif seperti yang ditunjukkan. Di sini ada statement of comprehensive income-nya Open AG. Didapat comprehensive income-nya sebesar 390.000 euro. Lalu ada contoh pelaporan masalah multiperiode, jurnal untuk mentransfer keuntungan kepemilikan yang belum direalisasi, ekuitas ke akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebagai berikut. Jurnal pada tanggal 31 Desember 2019 untuk catatan penutup, yaitu holding gain yang belum direalisasikan atau rugi dengan akun ekuitas pada akumulasi pendapatan komprehensif lain sebesar 40.000. Lalu pada tanggal 10 Agustus 2019, Open menjual obligasi Lehman in sebesar 105.000 euro. Jurnalnya adalah ada tunai di debit sebesar 105.000 dan di kredit ada hutang investasi sebesar 80.000 dan mendapatkan tentang penjualan investasi sebesar 25.000. Jurnal untuk mencatat untuk rugi yang belum direalisasi, yaitu jurnalnya adalah belum terrealisasi holding gain of loss equity pada adil penyesuaian nilai sebesar 5.000. Lalu kita ke exercise 16.11. Pada tanggal 1 November 2018, Olympic PLC mengadopsi rencana opsi saham yang memberikan opsi kepada eksekutif untuk membeli 40.000 saham dari saham biasa senilai 10 pound sterling per perusahaan. Opsi diberikan pada 2 Januari 2019 dan diberikan 2 tahun setelah tanggal pemberian jika penerima masih merupakan karyawan perusahaan. Opsi tersebut kadaluarsa 6 tahun sejak tanggal pemberian. Harga opsi ditetapkan sebagai 40 pound sterling
dan model penetapan harga opsi nilai wajar menentukan total biaya kompensasi menjadi 600.000 pound sterling. Semua opsi dilaksanakan selama tahun 2021. 30.000 pada 3 Januari ketika harga pasar adalah 67 pound sterling dan 10.000 pada tanggal 1 Mei ketika harga pasar sebesar 77 pound sterling per saham. Instruksi disiapkan sih. Lalu kita di sini disuruh siapkan entry jurnal yang berkaitan dengan opsi saham pada tahun 2019, 2020, dan 2021. Diasumsikan bahwa karyawan melakukan layanan secara setara pada tahun 2019 dan 2020. Lalu jurnal yang kita dapat pada tanggal 1 Februari 2010 adalah no entry. Lalu pada tanggal 12 Desember 2010 adalah jurnalnya sebagai berikut. Convention expense pada premium share option sebesar 300.000. Jurnal pada tanggal 12 Desember 2019, convention expense pada premium share option sebesar 300.000. Lalu jurnal pada tanggal 1 Maret 2012, cash sebesar 1.200.000, lalu ada share premium dan share option sebesar 450.000 di debit, lalu ada share option ordinary sebesar 300.000 dan share premium ordinary sebesar 1.350.000 di kredit. Lalu jurnal pada tanggal 5 Januari 2012 adalah cash 400.000 pada cash 400.000, share premium share option sebesar 150.000 di debit, share capital ordinary 100.000, share premium ordinary 450.000 di kredit. Lalu ada exercise 16.25, OT Corporation menerbitkan surat hutang subordinasi convertible 10 tahun senilai $4 juta, 7% pada tanggal 2 Januari 2019. Obligasi tersebut memiliki nilai nominal $1.000 dengan hutang bunga setiap tahun. Beban bunga yang dicatat pada komponen kewajiban dari obligasi konvensi pada tahun 2019 adalah $320.000. Rasio konversi saat ini adalah 14:1. Dalam 2 tahun akan meningkat menjadi 18:1. Pada tanggal penerbitan, obligasi tersebut dijual dengan harga 98. Pajak efektif adalah sebesar 35%. Lalu laba bersih pada tahun 2019 sebesar $7.500.000 dan perusahaan memiliki 2 juta saham yang beredar sepanjang tahun. Di sini kita disuruh siapin jadwal untuk menghitung laba per saham dasar dan diluisan. Lalu disuruh diskusiin gimana jadwal akan berbeda jika sekuritas adalah saham preference yang dapat dikonversi. Di sini kita jawab dulu yang A. Ada yang A itu net income for years. Itu sebesar $7.500.000, lalu ditambah sama adjustment of interest sebesar 208.000, hasilnya menjadi 7.708.000. Lalu kita di sini ada earnings per share, ada basic EPS, itu hasilnya $3.75 dan dilute EPS sebesar $3.72. Yang B, if the convertible security were preference share, basic EPS will be the same assuming that were no preference dividends declared or the preference share were not cumulative. For diluted EPS, the numerator will be the net income amount of $7.500.000 and the denominator will be 2.072.000. Selanjutnya itu ada soal 16.8. EPS dengan dividen saham dan operasi yang dihentikan.
Agassi AG sedang mempersiapkan laporan keuangan komparatif untuk dimasukkan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham. Agassi menggunakan tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei. Pendapatan sebelum pajak penghasilan untuk Agassi adalah sebesar 1.400.000 euro dan 660.000 euro, masing-masing untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020 dan 2019. Agassi mengalami kerugian dari operasi yang dihentikan sebesar 400.000 euro pada bulan Maret 2020. 40% gabungan tarif pajak penghasilan berkaitan dengan setiap dan semua keuntungan dan kerugian Agassi AG. Struktur permodalan Agassi terdiri dari saham preferen dan saham biasa. Perusahaan belum menerbitkan sekuritas atau waran konversi apapun dan tidak ada opsi saham yang beredar. Agassi menerbitkan 40.000 saham dengan nilai nominal 100 euro. 6% saham preferen kumulatif pada tahun 2016. Semua saham ini beredar dan tidak ada tunggakan dividen preferensi. Ada 1 juta lembar saham biasa senilai 1 euro nominal yang beredar pada tanggal 1 Juni 2018. Pada tanggal 1 September 2019, Agassi menjual 400.000 saham biasa tambahan dengan harga 17 euro per saham. Agassi membagikan 20% dividen saham atas saham biasa yang beredar pada 1 Desember 2019. Ini adalah satu-satunya transaksi saham biasa selama 2 tahun fiskal terakhir. Jawaban untuk problem 16.8 itu ada weighted average shares, ada before share dividend dan after share dividend. Ini kita bisa lihat ya, total dari 1 Juni 2019 itu before share dividendnya 1 juta dan afternya itu ada 1.200.000 dan ada pengeluaran juga di tanggal 1 September 2009 itu before-nya sebesar 400.000 dan afternya sebesar 480.000 dan total pada tanggal 31 Mei 2011 di before share dividend ada 1.400.000 dan after share dividend ada 1.680.000. Di perhitungan pertama itu kita dapetin 300.000 ditambah 1.260.000, totalnya ada 1.560.000 dan di perhitungan kedua itu hasilnya ada 1.680.000. Di sini ada tabel comparative income statement Agassi Corporation. Kita bisa dapetin net income-nya di tahun 2011 itu sebesar $21 dan di tahun 2010 itu ada $10. Dan ini jawaban untuk yang instruksi C tadi. Cuma dicantumin. A corporation capital structure is regarded as simple if it consists only of ordinary share or includes no potentially dilutive securities. Agassi Corporation has a simple capital structure because it has not issued any convertible securities, warrant, or share option, and there are no existing right of or securities that are potentially dilutive of its earning per share. Yang kedua itu, a corporation having a complex capital structure would be required to make a dual presentation of earning per share. But basic earnings per share and dilute earning per share, this assume the potentially dilutive securities are not anti-dilutive. The basic earning per share computation use only the weighted average of the ordinary share outstanding. The dilute earning per share computation assume the conversion exercise of all potentially dilutive securities that are not anti-dilutive. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, maaf ya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.